Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tabe hormat. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari insan statistik dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kita jumpa lagi di awal bulan Juli 2025, di mana BPS secara rutin setiap bulannya merilis indikator-indikator strategis. Hari ini, Selasa 1 Juli 2025, BPS Kota Tual kembali hadir secara online untuk merilis 3 indikator strategis, yaitu yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan Juni tahun 2025. Yang kedua, perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan Mei tahun 2025. Dan yang ketiga, perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Mei tahun 2025. Kita mulai untuk indikator yang pertama. Perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan Juni tahun 2025. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Tual, tingkat inflasi month-to-month Kota Tual bulan Juni 2025 sebesar 1,41%. Tingkat inflasi bulanan Juni 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat inflasi year on year Kota Tual bulan Juni 2025 sebesar 1,85%. Tingkat inflasi year to date Kota Tual bulan Juni 2025 sebesar 4,56%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi bulanan tertinggi terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,48%. Sedangkan andil deflasi bulanan terendah terdapat pada kelompok transportasi sebesar 0,08%. Selanjutnya, tingkat inflasi tahunan Juni 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dalam grafik year on year bulan Juni 2025 sebesar 1,85%, lebih tinggi dibandingkan inflasi year on year bulan Mei 2025 sebesar 0,81%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi tahunan tertinggi terdapat pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,12%. Sedangkan andil deflasi terendah terdapat pada kelompok transportasi sebesar 0,22%. Selanjutnya, untuk inflasi antar kota bulan Juni 2025, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 2,30% dan terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 1,62%. Sehingga secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa pada bulan Juni 2025 terjadi inflasi month-to-month sebesar 1,41%, inflasi year on year sebesar 1,85% dan inflasi year to date sebesar 4,56%. Di mana penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,48%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain ikan tongkol, ikan layang, angkutan udara, ikan baronang, ikan sikuda, kangkung, bayam, beras, ikan kembung, ikan teri, bawang merah, sigaret putih mesin, sawi hijau, terong, daun singkong,
mobil, dan pepaya. Sedangkan komoditas penyumbang utama deflasi antara lain angkutan laut, ikan lolosi, telur ayam ras, bensin, biskuit, dan tepung bumbu. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 secara year on year adalah pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 1,12%. Di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, kontrak rumah, sewa rumah, dan tukang bukan mandor. Kelompok yang kedua yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,43%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit, ikan tongkol, bayam, beras, bawang merah, minyak goreng, sigaret putih mesin, kangkung, jeruk nipis atau limau, cabai merah, sawi hijau, sigaret kretek tangan, tepung bumbu, pepaya, bawang putih, sigaret kretek mesin, buncis, terong, bunga pepaya, dan pepaya muda. Dan untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil sebesar 0,17%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah upah asisten rumah tangga, sofa, bola lampu, dan kursi. Kita pindah ke indikator yang kedua, perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan Mei 2025. Berdasarkan penghitungan malam kamar terjual hotel di Kota Tual, tingkat penghunian kamar hotel bulan Mei 2025 mencapai 7,09%. Nilai tersebut turun 0,99 poin jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar hotel non bintang di Kota Tual bulan April 2025 yang tercatat sebesar 8,08%. Perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel non bintang di Kota Tual selama bulan Mei 2025, untuk jumlah tamu asing tidak mengalami perubahan karena tidak ada tamu asing yang menginap pada hotel non bintang di Kota Tual. Sementara itu, jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non bintang pada bulan Mei 2025 sebanyak 302 orang. Jika dibandingkan dengan bulan April 2025, jumlah tamu domestik turun sebesar 17,49%. Rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non bintang pada bulan Mei 2025 mencapai 1,40 hari. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu domestik naik sebesar 0,09 poin. Kita pindah ke indikator yang ketiga atau yang terakhir, yaitu perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Mei 2025. Jumlah kunjungan kapal melalui Pelabuhan Tual bulan Mei 2025 sebanyak 129 unit atau naik sebesar 11,21% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya, jumlah kunjungan kapal pada dua pelabuhan pengumpan pada Mei 2025 sebanyak 21 unit. Sementara itu, secara year on year, jumlah kunjungan kapal bulan Mei 2025 pada pelabuhan pengumpul atau Pelabuhan Tual turun sebesar 3,01%. Sedangkan untuk pelabuhan pengumpan mengalami peningkatan sebesar 31,25% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan laut bulan Mei 2025 melalui Pelabuhan Tual sebesar 6.770 orang atau turun sebesar 26,43% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya, jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan
sebanyak 27 orang. Jumlah ini turun sebesar 82,80% dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan Mei 2024, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan penurunan jumlah penumpang pada pelabuhan pengumpul atau pelabuhan tual sebesar 18,09%. Selanjutnya, jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan Mei 2024. Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan pengumpul pada Mei 2025 mencapai 64.130 ton atau naik sebesar 61,75% dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan Mei 2024 yang berjumlah 53.278 ton pada pelabuhan tual, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah barang yang dibongkar sebesar 20,37%. Selanjutnya, jumlah barang yang dimuat melalui pelabuhan pengumpul pada Mei 2025 mencapai 43.266 ton atau naik sebesar 21,45% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, barang yang dimuat melalui pelabuhan pengumpan pada Mei 2025 sebesar 1 ton. Secara year on year terjadi peningkatan jumlah barang yang dimuat pada pelabuhan tual sebesar 2,43%. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan tualkota.bps.go.id. Demikian rilis berita resmi statistik BPS Kota Tual di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tapi hormat.